Layap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hoklap Channel yang hobi kelayapan. Tonton video ini. Dulu Hoklap yang di bucu sana, bucu sini, slow sana, slow sini. Yang bercungkuk, yang tak bercungkuk. Semoga kalian selalu sehat, diberikan umur yang panjang dan selalu dalam keberkahan. Amin. Nah, dulu Hoklap sekarang lagi berkelayapan di klinik dokter spesialis penyakit dalam di daerah Lemabang, di belakang KFC Lemabang. Nah, COVID-19 atau COVID-19 namanya tak sebagus kelakuannya lor. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik lor. Iya, jadi jangan kamu nak berkawan dengan namanya COVID. Rusak sekaset gara-gara dia. Dunia baik di rusaknya, apalagi kita. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kita cari kelakuan apa yang dibuat oleh COVID-19. Layap. Lur, cuci tangan dulu, Lur. Selalu cuci tangan tuh, pakai masker. Karena tadi berhubung ngomong, jadi lepas dikit. Sekarang pasang lagi Lur. Nah, Bismillah. Nah, dulu Hoklap. Sekarang Hoklap sudah bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Leni Susanti. Assalamualaikum Dok. Selamat sore. Sehat Dok ya? Alhamdulillah. Iya. Kita dari channel Hoklap Dok. Kita mau sedikit mencari kelakuan COVID Dok. Bertingkah nih yang dia pecahnya. Iya. Jadi sebenarnya virus apa COVID itu Dok? Ngapa bisa bikin kacau dunia nih Dok? Ya, jadi sebetulnya penyebab dari COVID itu adalah virus corona. Jadi COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease. Karena ditemukannya di tahun 2019 ya. Jadi dia kan pertama kali kasus itu ditemukan 31 Desember 2019. Makanya akhirnya disebut dengan COVID-19. Dia itu kan penyebabnya itu dari golongan coronavirus. Jadi sebelum tahun 2019 ini, beberapa tahun sebelumnya, golongan dari virus ini, corona ini itu sudah pernah menyebabkan 2 kali kejadian penyakit saluran nafas ya. Yang pertama itu kejadian MERS, yang kedua itu adalah kejadian SARS. Nah, jadi yang ketiga ini itulah yang disebut dengan COVID-19. COVID-19 Dok ya? Iya. Kenapa sih Dok virus ini kayaknya sangat parah, bahaya, terus bisa mengakibatkan kematian? Ya, jadi virus corona ini yang diserangnya itu kan adalah saluran pernapasan ya. Jadi dia masuk melalui saluran pernapasan. Ya. Nah, tapi memang dia bisa juga menyebabkan kegagalan organ yang lain. Makanya risiko kematian itu banyak kasusnya pada kasus-kasus virus corona ini. Tapi memang ada juga yang kasusnya itu ringan. Jadi kejadian dari virus corona ini, COVID ini tidak semuanya kasus itu menjadi berat. Jadi dia ada yang namanya nantinya kasus terkonfirmasi yang ringan sampai kasus yang berat bahkan menyebabkan kematian karena dia menyebabkan pneumonia, radang paru-paru, kemudian bisa menyebabkan gagal nafas dan bahkan menyebabkan kematian. Jadi Dok, Hoklap kan sering baca-baca artikel. Jadi di artikel itu katanya kalau orang tua itu yang memang sudah punya penyakit bawaan itu lebih berbahaya. Itu kenapa Dok? Ya, jadi memang karena ini virus ya, virus ini
sebetulnya dia self limited ya. Artinya sebetulnya dia bisa hilang dengan sendirinya kalau daya tahan tubuh kita ini kuat. Nah, pada kondisi orang tua atau pada kondisi pasien-pasien yang sudah ada penyakit sebelumnya, maka daya tahan tubuhnya itu memang sudah lemah. Jadi sebelum masuk virus ini, orang tua kan kita tahu tuh bahwa semua fungsinya kan ini sudah menurun ya. Jadi baik itu fungsi pernafasan, terus fungsi ginjal, segala macam kan itu juga sudah menurun. Jadi otomatis kalau misalnya virus ini masuk, maka virus ini bisa berkembang menjadi lebih cepat, sehingga angka risiko kematian itu menjadi tinggi pada kasus-kasus orang tua ataupun pada kasus-kasus mereka yang memang sudah ada penyakit berat sebelumnya, misalnya penyakit diabetes mellitus, penyakit kencing manis, penyakit asma, penyakit jantung. Nah, mereka ini sangat resiko tinggi ya untuk kalau misalnya dia tertular virus corona ini, maka mereka bisa jatuh dalam kondisi yang sangat berat. Apalagi kalau orang tua dan sudah ada penyakit kronis sebelumnya, ada komorbidnya itu namanya. Jadi untuk orang tua itu kita benar-benar harus jaga betul dok ya? Iya, makanya kalau misalnya kan ada nih misal ya si anak atau si cucu ini OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi mungkin si anak ataupun misalnya cucunya yang masih muda ya, mereka termasuk virus ini, terkena virus ini, tapi mereka tidak bergejala, mereka menjadi orang tanpa gejala. Tapi begitu virus ini tertular pada orang tuanya atau pada neneknya, maka orang tua ini mereka akan menimbulkan gejala yang berat seperti itu. Nah dok, sekarang ini kan banyak sih di media-media sosial atau di televisi nasional mengabarkan bahwa ketika kita masuk rumah sakit dok ya, padahal kita ini cuma flu biasa dok, udah langsung dianggap corona. Apakah benar itu dok? Ketika kita masuk rumah sakit langsung nih pasti divonis corona nih. Jadi kan masyarakat ini nggak mau ke dokter atau ke rumah sakit nanti langsung divonis corona. Padahal kan demam biasa kan dok. Nah, itu gimana dok? Ya, jadi memang saat ini rumah sakit itu menjadi tempat yang ditakuti ya oleh banyak masyarakat ya, karena mereka takutnya nanti di sana langsung divonis sebagai corona. Selama masa pandemi, maka prosedur kita untuk berkunjung ke rumah sakit itu memang berubah dari sebelum adanya pandemi ini. Di depan itu pasien akan dilakukan screening. Semua pasien, semua pengunjung rumah sakit saat ini begitu akan memasuki area rumah sakit, maka akan di-screening. Mereka akan ditanyakan beberapa poin pertanyaan yang berhubungan dengan COVID ini. Jadi nanti akan ada penilaian apakah ini pasien memang bisa masuk ke poli seperti itu atau dia harus masuk ke UGD. Jadi nanti akan ada perhitungannya seperti itu. Artinya apa? Artinya tidak semua pasien itu akan diperlakukan sebagai pasien COVID. Tapi memang semua pasien dan pengunjung harus dilakukan screening COVID. Karena kan penyakit ini menular. Sehingga tidak bisa semua pasien dengan penyakit apapun itu langsung masuk ke rumah sakit, di mana kan areal ini kan banyak penyakit-penyakit yang lain, banyak orang-orang yang lain, sehingga itu adalah screening untuk memutuskan rantai penularan. Kalau misalnya memang ternyata dari screening itu ada terindikasi ya, kita bukan ngomong sudah positif ya, misal ada terindikasi ada pasien ada demam, ada pasien ada batuk, ada pasien dengan gangguan saluran pernafasan, maka pasien ini itu tidak bisa masuk ke area rumah sakit, ke poliklinik ya. Dalam hal ini karena kan di poli itu kan ramai itu. Mereka akan masuk ke dalam ruangan khusus untuk poli COVID ya. Kalau seperti saya kan saya di rumah sakit Hermina tuh ya. Jadi memang ada tempatnya khusus buat mereka yang dicurigai. Kita kan nggak langsung mau membawa ini supaya tidak menularkan ke pasien yang lain. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya ternyata memang tidak ada yang mendukung ke arah sana, ya clear. Artinya kan ini memang bukan
kasus COVID Benar. seperti itu. Karena apa? Tadi yang seperti sudah kita bahas, bahwa pasien-pasien itu kan bisa OTG, orang tanpa gejala, sehingga kan kita tetap harus waspada ya. Banyak kasus sebetulnya mereka itu datang dengan keluhan yang lain, tapi ternyata setelah di screening, setelah mengikuti prosedur pemeriksaan, itu kan akhirnya dapat bahwa ini, oh ternyata ini akhirnya COVID ya. Kalau misalnya kita bicara itu, contoh kasusnya saja seperti kasus yang di Secapa yang Bandung ya, yang ada kasusnya sampai 1.200, itu kan ditemukan secara tidak sengaja. Pada saat pasien akan dilakukan tindakan di rumah sakit, di mana rumah sakit akan melakukan screening, ternyata kan dapat. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi bukan artinya ini rumah sakit lebay loh, rumah sakit memperlakukan semua pasien, tidak ya. Oh begitu, jadi dok. Jadi ada istilah itu protokol tersendiri. Iya, kita ada protokol. Nah dok, screening itu apa dok? Screening itu artinya itu pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal, screening itu hanya anamnesis, jadi hanya pertanyaan. Iya, jadi isi dari pertanyaan itu, apakah pasien demam? Apakah pasien ada keluhan saluran nafas, artinya ada batuk, pilek, ya? Apakah pasien ada gangguan menelan? Kemudian apakah ada gangguan penciuman atau gangguan sensasi makan ya, kehilangan sensasi untuk merasakan atau kehilangan sensasi penciuman. Kemudian apakah ada nyeri-nyeri sendi ya? Apakah ada kontak dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Jadi, itu hanya berupa pertanyaan. Jadi screening itu cuma pertanyaan dok? Iya, cuma pertanyaan awal seperti itu. Nah dok, kan kita tahu dok, sekarang ini kan belum ada ya dok ditemukan istilah itu ini positif obatnya ini loh. Nah jadi biasanya sih yang dilakukan rumah sakit, misalnya ada pasien COVID, kan karena belum ada obatnya, apa sih yang dilakukan oleh tenaga medis itu untuk ya, ada yang sembuh kan dok, ada juga yang memang bukan udah umurnya kan dok. Itu treatment apa sih yang dilakukan di rumah sakit itu? Ya, jadi kalau kita bicara masalah pengobatan itu kan ada yang pengobatan farmakologis ya, dan ada yang pengobatan non farmakologis. Artinya pengobatan yang non farmakologis itu pengobatan tanpa obat-obatan ya. Jadi artinya pasien ini sebetulnya sama ya mau di rumah sakit, karena kan tidak semua pasien yang terkonfirmasi COVID ini harus dirawat loh di rumah sakit ya. Hanya pada kasus-kasus tertentu ya, yang memang misalnya ada pneumonia ya, pokoknya yang betul-betul membutuhkan perawatan di rumah sakit, itu pasti baru akan dirawat di rumah sakit ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien-pasien kan boleh tuh isolasi mandiri di rumah ya. Artinya kita mulai perilaku hidup sehat ya. Yang pertama yang non farmakologis itu adalah makan makanan yang bergizi ya. Kemudian kita harus berjemur ya dengan sinar matahari ya. Nggak perlu lama, cukup sekitar 15 menit ya sinar mataharinya. Nah dok, saya potong dok, itu berjemur itu bagusnya jam berapa sih dok? Di bawah jam 9. Di bawah jam 9. Iya, ya selama lebih kurang 15 menit ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, minum yang banyak ya, makan buah segala macam. Itu dari perawatan yang non farmakologis. Sedangkan yang farmakologis artinya dokter akan memberikan obat-obatan ya. Obat-obatan ini memang karena ini virusnya juga baru ya, artinya juga belum ada betul-betul, maksudnya seperti vaksin atau apa itu ya. Pasien akan diberikan yang pertama itu sesuai dengan keluhan ya. Kan keluhannya kan tidak semuanya itu sama ya. Kalau misalnya ada demam ya artinya diberikan obat demam. Kalau ada batuk diberikan obat batuk ya. Kemudian pasien akan diberikan antibiotik ya, biasanya selama 5 hari. Kemudian pasien juga akan diberikan obat antivirus. Kalau misalnya sudah positif ya, sudah keluar swabnya, itu akan diberikan obat antivirus. Kemudian pasien juga akan diberikan, biasanya itu adalah pemberian vitamin C. Kalau misalnya dia dirawat jalan bisa secara oral. Kalau misalnya dia dirawat inap, kasusnya berat, mungkin akan diberikan secara intravena lewat infus seperti itu. Cara penularan virus COVID-19 ini dok, kan ada yang istilah droplet dok ya, batuk, bersin itu kan. Nah terus kemarin sih Hoklap baca-baca artikel, katanya WHO mengatakan bahwa virus COVID-19 ini bisa tertular lewat udara.
jadi memang virus ini seperti kita udah ketahui lah ya, selama ini sudah hampir 7 bulan ya, 31 Desember ya, 7 bulan ya. Maret ya ditemukan di Indonesia. Kita kan sudah terus mempelajari mengenai bagaimana penularan. Memang dari WHO mereka sudah menyatakan tuh bahwa penularan ini sampai saat ini melalui droplet ya. Artinya kalau kita bicara, kalau kita batuk kan pasti ada yang keluar. Makanya kenapa kita pakai masker? Ya. Supaya Anda bicara tertahan oleh masker, saya bicara pun tertahan oleh masker. Kenapa kita harus jaga jarak? Karena kan ada jaraknya. Kan kalau misalnya kita berdekatan kan dia bisa masuk, tapi kalau misalnya jarak minimal 1 meter itu diharapkan kita tidak tertular ya. Nah, memang udah beberapa hari ini ya, saya juga baca, dapat juga itu kiriman dari WA segala macam. Menanyakan apakah memang ini bisa menular melalui udara ya. Jadi penularan melalui udara itu hanya pada tindakan-tindakan aerosol, artinya tindakan-tindakan yang menghasilkan uap ya, tindakan yang menghasilkan aerosol. Tindakan itu kan biasanya dilakukan di rumah sakit ya, misal pada saat pasien-pasien asma mungkin kita udah pernah lihat ya, misalnya kan pasien itu suka di nebu ya, di nebulisasi yang mengeluarkan asap-asap, seperti itulah. Nah, memang kalau tindakan itu dia memang bisa menular lewat tindakan itu. Tapi kalau misalnya hanya dia melayang-layang di udara, sampai saat ini si WHO juga sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak benar ya, bahwa itu menular lewat udara. Seperti itu. Tapi kan artinya kita dengan adanya dia nggak menular lewat udara, bukan artinya kita ya sudah nggak apa-apa, enggak ya. Terus juga bukan artinya kita betul-betul ketakutan, yang tidak ya. Artinya kita tetap ikuti protokol kesehatan itu sebaik mungkin, seperti itu. Artinya memang ada, tapi hanya pada tindakan-tindakan kondisi tertentu. Iya, kondisi tertentu, bukan artinya nantinya dia akan melayang-layang ke udara seperti ini ya. Jadi memang tindakan-tindakan yang menghasilkan gas, tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol itu memang dia bisa menular. Makanya kita meminimalisasi tindakan itu, kalau memang tidak perlu kita lakukan seperti itu. Iya. Nah dok, jadi gini dok, ketika hoklap nih dok, usubillah semua bilang jadi dok, jangan sampai lurah. Ketika hoklap nih ngerasakan kayaknya aku nih kena gejala COVID deh, tapi aku takut nih ke rumah sakit. Terus apa sih yang harus kita lakuin dok? Ya. Jadi kan sekarang kita semua tuh tahu ya, kita bisa mengakses informasi kira-kira gejalanya itu apa ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita ada kondisi yang mengarah ke sana ya, misalnya kita rasa demam ya, kemudian ada gangguan saluran pernafasan ya, apakah itu batuk, apakah itu pilek, apa sakit menelan ya. Nah, kadang-kadang kan kita nih takut ya untuk ke rumah sakit ya, karena kan rumah sakit ini dianggap sebagai hotspotnya si COVID ini ya. Jadi silakan saja kita isolasi di rumah ya. Artinya kita membatasi kan. Artinya kan kita kalau misalnya kita udah ada gejala sakit, kita nggak boleh keluar rumah ya. Kita misalnya kita bekerja nih, artinya kita izin dulu dong nggak kerja, karena kan kita lagi sakit nih. Nah, penyakit ini tadi kan disebabkan oleh virus. Artinya kalau daya tahan badan kita bagus, kan virus ini kan bisa hilang dengan sendirinya. Ya, jadi kita makan yang banyak, minum, ya. Kemudian terapinya itu kan kita bisa dengan gejala ya. Maksudnya kalau misalnya demam tuh, kita bisa minum paracetamol ya, obat demam. Kemudian kalau misalnya pilek ya, kan kita udah tahu kadang kan misalnya ini kasusnya kalau misalnya ringan ya, kita bisa lah misalnya kita beli obat batuk seperti itu ya. Kalau misalnya memang masih takut untuk ke rumah sakit ya, di rumah kita gunakan masker. Ya, di rumah kita gunakan masker dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau kita batuk ataupun kita pilek, maka droplet kita tidak akan nempel, tidak akan kemana-mana, karena kan kita tidak tinggal sendirian di rumah ya. Dan di rumah itu diusahakan pada saat kita sakit itu kita tidurnya terpisah ya, kita tidur terpisah dari anggota keluarga yang lain ya. Isolasi diri sendiri ya, kita isolasi mandiri di rumah. Tapi sampai berapa lama? Artinya kalau misalnya dalam 2-3 hari tidak ada perbaikan ya, kita harus menghubungi dokter ya. Nah,
Kalau menghubungi dokter kan juga kan sekarang kan tidak mesti harus ketemu ya sama dokter ya. Mungkin kalau misalnya ada kenalan dokter, kan kita bisa bertanya lewat WA ataupun telepon ya. Ataupun kan ada juga beberapa rumah sakit swasta, mereka sudah memberlakukan pengobatan telemedicine. Artinya kan kita bisa berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit kita walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Dokter nanti akan mengarahkan ya seperti apa langkah-langkah berikutnya. Oh seperti ini kan bisa ya. Kalau saya sih kebetulan kan beberapa waktu yang lalu ya memang ada ya. Oh seperti ini loh gejalanya. Ya saya arahkan aja walaupun tidak ketemu ya. Coba deh ke laboratorium. Nah laboratorium kan ada yang tidak di rumah sakit ya, sehingga mereka merasa lebih aman seperti itu. Di laboratorium dilakukan pemeriksaan darah, kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen. Nah seperti itu hasilnya kan nanti bisa di WA kan seperti ini. Nah begitu ada terindikasi memang harus ke rumah sakit, maka pasien memang harus ke rumah sakit. Mau tak mau, dok? Mau tidak mau, karena harus ada pemeriksaan yang artinya harus dilakukan di rumah sakit seperti itu. Nah dok, jadi kan ada nggak sih sedikit tips cara pencegahan corona? Apalagi kan kita sekarang lagi masuk di fase new normal dok. Mungkin ada tips dan saran dari dokter agar kita tetap bekerja, tapi kita tetap aman dok. Iya. Begitu nah. Karena kan kita tahu lah dok ya, masyarakat kita ini kan tidak semuanya kaya dok. Mereka mendapatkan uang dari buruh harian. Hari ini saya kerja, hari ini saya dapat uang. Jadi kalau misalnya diberlakukan PSBB lebih lama, mungkin mereka nggak tahu mau makan apa kan. Nah jadi pemerintah sudah memasuki fase new normal. Ada nggak sih tips dan cara pencegahan COVID-19 itu biar semua aman gitu dok? Ya, jadi seperti kita ketahui ya bahwa penyakit ini kan penularannya sangat cepat ya. Awal-awal pemerintah itu menerapkan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, tapi dengan berjalannya waktu bahwa ya kita juga maklum ya bahwa roda ekonomi itu kan harus terus berputar ya. Masyarakat juga tetap butuh makan, sehingga kita nggak mungkin kamu harus di rumah loh. Ya. Jadi kalau saya menghimbau ya, artinya yang harus bekerja keluar rumah ya silakan, tapi ikuti protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya memang kita bisa berdiam di rumah, artinya tidak perlu keluar, ya tidak perlu keluar, ya. Nggak perlu lah kalau misalnya memang tidak ada kegiatan yang betul-betul mengharuskan kita keluar, kita lebih baik tidak keluar rumah, ya seperti itu. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu nih OTG, mungkin mereka akan berkeliaran ya di jalan, di mana-mana, di mall, di tempat makan segala macamnya ya. Nah, yang bisa saya pesankan itu yang pertama ikutilah protokol kesehatan. Artinya kalau misalnya kita keluar rumah, kita harus punya kit lah namanya ya, seperti new normal kit lah namanya kalau saya bilang ya. Jadi kita mesti siapkan hand wash kita sendiri, hand sanitizer. Seperti ini ya. Jadi kita masukin ke dalam tas kita hand sanitizer ya. Kemudian kita siapkan tisu basah ya. Kemudian kita bawa peralatan sholat kita sendiri ya. Kita bawa sejadah sendiri, kita bawa mukena sendiri ya. Karena apa? Karena kan takutnya nanti kan kalau bekas-bekas orang kan nanti pada saat ruku, pada saat sujud kan, droplet itu bisa menempel di sejadah seperti itu. Kemudian kita bawa peralatan makan kita sendiri ya. Kita bawa botol minum sendiri, kita bawa sendok, garpu, piring kita sendiri, sehingga kita tidak perlu menggunakan milik orang lain seperti itu. Itu yang namanya yang saya bilang itu new normal kitnya. Kemudian kita juga harus meningkatkan imunitas kita. Bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kita? Itu dengan makan makanan yang bergizi ya. Kita harus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, kemudian kita berolahraga ya, kita berjemur seperti tadi yang saya bilang ya, setiap hari berjemur, kemudian juga jangan stres ya. Cobalah kita mencoba untuk berpikir positif ya. Terus juga yang paling penting itu adalah berdoa ya. Sebelum keluar rumah kita berdoa ya, semoga kita terlindungi ya. Karena kan
Semua tadi kan itu hanyalah ikhtiar kita. Betul, supaya kita iya. tidak tertular. Dan yang jangan lupa itu adalah menggunakan masker, ya. Masker. Begitu kita keluar rumah, gunakanlah masker, ya. Dan saya himbau bahwa penggunaan masker itu adalah penggunaan masker yang benar. Bukan masker itu ditaruh di leher, ya. Karena kita ini maskernya ditaruh di leher, ya. Padahal nanti malah dropletnya itu nempel lah di, Nah ya. iya kan, nempel lah di sini kan, nempel lah di leher. Maka kan resiko penularan menjadi lebih besar, ya. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian cuci tangan ketika Anda memegang barang apapun. Setelah selesai itu cuci tangan, ya, karena semuanya itu kan masuknya juga akan lewat tangan, karena kan dia kontak dan droplet kan. Kalau droplet kita ngomong, kalau kontak artinya kita pegang, kemudian kita gosok-gosok. Jangan menggosok-gosok mata, menggosok-gosok hidung dengan tangan yang belum tercuci, ya. Jadi tangan itu harus dicuci. Kemudian kalau misalnya kita sudah pulang ke rumah, itu ikutilah protokol pulang ke rumah, protokol kesehatan untuk yang dari luar, ya. Jadi sampai di rumah kita buka sepatu kita, ya, kita buka pakaian kita segala macam, ya, langsung direndam kalau kita berasal dari luar rumah, ya. Kemudian kita mandi, jangan pegang apapun di rumah sebelum kita mandi, ya, sebelum kita cuci tangan, sebelum kita mandi. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau misalnya kita sudah ikuti semua prosedur ini, kita akan terlindung dari virus COVID-19 ini. Wah, ternyata memang agak ribet dok ya, COVID-19 Ya, ini dok ya. makanya mencegah itu jauh lebih baik daripada Benar. mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengar lur, kata dokter lur, cegah daripada mengobati. Nah dokter, terima kasih dokter atas waktunya, informasinya, edukasinya. Semoga dokter selalu sehat bersama keluarganya. Nah, Dodolo Club itu tadi penjelasan edukasi dari dokter spesialis penyakit dalam Dr. Leni Susanti. Semoga dapat membantu dulur-dulur di rumah. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan, karena menghindari lebih bagus daripada mengobati. Hoklap pamit, saksikan konten-konten live Hoklap selanjutnya. Layak.